Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnesia Dwi Wulandari dari kelas 2E D3 Teknik Kimia akan menjelaskan tentang respon hasil tuning closed loop pengendali aras. Untuk capaian pembelajaran pada bab ini yaitu yang pertama, mengoperasikan pengendali. Yang kedua yaitu melakukan tuning parameter pengendali PID. Dan yang ketiga yaitu analisa respon untuk perubahan set point atau biasa kita sebut dengan servo system. Untuk melakukan analisa respon hasil tuning closed loop pengendali aras, ada dua tahapan prosedur percobaan. Secara garis besarnya yang harus dilakukan yaitu yang pertama, penentuan fungsi transfer dengan step input, dan yang kedua yaitu tuning sistem closed loop. Pada tahap penentuan fungsi transfer dengan step input, kita akan menentukan nilai Kp, tau, dan tau D dari data pengamatan pengendali aras pada bab 3. Sedangkan untuk tahap kedua yaitu tuning sistem closed loop, kita akan menentukan parameter pengendali, kemudian kita melaksanakan pengendalian secara servo system. Kemudian kita bisa membuat grafik respon tuning, kemudian kita akan menganalisa grafik respon tuning tersebut. Untuk tuning closed loop, di tuning closed loop agar kita bisa melakukan tuning sistem closed loop dan mendapatkan grafik respon, maka kita harus menghitung parameter pengendalinya. Untuk aras, kita harus menghitung parameter pengendalinya yaitu yang berupa PB, tau I, dan tau D. Tadi menggunakan Internal Model Control atau IMC. Metode IMC diperkenalkan oleh Monari and Zavirio pada tahun 1989 dengan menggunakan pendekatan matematis atau empiris dari proses dengan datetime yang kecil maupun besar. IMC dibagi menjadi dua macam berdasarkan bentuk fungsi transfernya. Jadi, itu tergantung bentuk fungsi transfer yang kita dapatkan di bab 3 seperti apa. Kali ini bentuk fungsi transfer yang kita miliki yaitu Kp per tau S plus 1. Karena bentuk fungsi transfer kita seperti itu, maka nanti kita akan menjalankan servo sistemnya menggunakan PI controller saja. Karena kita menggunakan PI controller, jadi yang harus kita hitung yaitu Kc, Pb, dan tau I saja. Apabila jika di bab 3 kita mendapatkan bentuk fungsi transfernya itu menggunakan datetime, maka kita akan menjalankan servo sistemnya itu menggunakan PID controller. Jadi, dalam penentuan parameter pengendali untuk IMC pengendali aras dibagi menjadi dua berdasarkan bentuk fungsi transfernya, yaitu yang tanpa datetime dan menggunakan datetime. Seperti yang kita lihat pada tabel, tau I sama dengan nilai tau. Kemudian kita akan mencari nilai Kc dengan rumus 1 per Kp dikali tau per tau C, di mana rumus tau C yaitu sama dengan tau P per 3. Setelah menghitung Kc, maka kita akan menghitung nilai Pb-nya dengan rumus 100% per Kc. Jadi dalam mengerjakan LKM, parameter yang harus ditentukan terlebih dahulu yaitu yang pertama ada Kp, kemudian tau, yang nilai tau ini sama dengan nilai tau P. Kemudian yang ketiga ada tau D jika ada, kemudian menentukan nilai tau C. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengerjaan LKM saya. Pada modul respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan pengendali aras ini, yang pertama-tama saya akan menentukan nilai parameter pengendali untuk tuning menggunakan metode IMC. Dari data hasil pengamatan fungsi transfer, kita sudah mengetahui nilai Kp yaitu sebesar 1,3325, kemudian nilai tau yang sama dengan nilai tau P yaitu sebesar 1,3 menit, kemudian nilai tau D-nya itu 0 menit, atau dapat kita katakan nilai tau D-nya itu tidak ada. Jadi, pertama-tama kita bisa menentukan nilai tau I, di mana nilai tau I ini sama dengan nilai tau.
Namun di pengerjaan LKM saya ini, nilai tau I akan saya jadikan satuan detik dengan cara nilai tau yaitu sebesar 1,3 menit dikali dengan 60 menjadi nilai tau I-nya itu 78 detik. Untuk selanjutnya kita bisa menentukan nilai tau C dengan rumus tau P per 3. Nilai tau P-nya masih dalam satuan menit yaitu 1,3. Jadi nilai tau C-nya yang didapat yaitu 1,3 dibagi dengan 3 sama dengan 0,4333 menit. Kemudian nilai tau C tersebut saya kalikan dengan 60 menjadi nilai tau C-nya itu 26 detik. Kemudian kita akan menghitung nilai KC dengan rumus 1 per KP dikali tau per tau C, yaitu jadi nilai KC-nya itu sebesar 2,2514. Karena nilai KC sudah ditemukan, maka nilai PB bisa ditentukan dengan cara 100% dibagi dengan KC. Nilai PB yang dihasilkan yaitu 44,4167. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang LKM proporsional integral. Jadi pada data hasil pengamatan tuning itu kita akan menginputkan nilai PB, tau I dan nilai tau D yang sudah kita dapatkan dari LKM, FT dan parameter tuning sebelumnya. Pengerjaan pada LKM ini sama seperti pengerjaan LKM pada bab 3 sebelumnya, yaitu langkah selanjutnya membuat grafik persen PV terhadap waktu yang digunakan sebagai grafik respon tuningnya. Jadi pada grafik tersebut saya pertama-tama akan membuat garis bentuk nilai akhir dan garis bentuk SP2. Jadi sama seperti pada bab 3 juga, parameter hasil tuning yang akan ditentukan yaitu ada overshoot, decay ratio, peak time, rise time, response time, period of oscillation, dan offset. Overshoot sendiri ini memiliki rumus A per B, di mana A merupakan jarak dari puncak pertama ke nilai akhir saat steady, sedangkan untuk B-nya yaitu jarak dari nilai akhir ke nilai awal dia naik. Untuk rumus decay ratio yaitu C per A, di mana C merupakan jarak dari nilai akhir ke nilai puncak kedua. Untuk A-nya yaitu jarak dari puncak pertama ke nilai akhir saat steady. Selanjutnya ada peak time. Peak time merupakan waktu yang dibutuhkan mencapai puncak tertinggi. Lalu ada rise time yang merupakan waktu pertama kali dia mencapai akhir yang steady state. Kemudian ada response time yang merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan steady. Lalu selanjutnya ada period of oscillation atau jarak antara puncak ke-1 dengan puncak kedua. Selanjutnya ada offset, yaitu dengan rumus SP min PV ketika dia sudah steady state. Dari bentuk grafik di mana puncak awal itu terlihat tidak ada gelombangnya atau nilai puncaknya itu berada di bawah nilai NA-nya, maka untuk nilai overshoot, decay ratio, peak time, dan period of oscillation itu tidak ada. Jadi yang ada nilainya yaitu rise time, response time, dan nilai offset. Maka dari itu, keterangan yang saya berikan pada grafik tersebut hanya ada rise time dan response time. Selanjutnya kita akan menentukan nilai rise time yaitu dengan cara mengukur jarak rest time-nya. Kemudian pada kali ini saya menggunakan asumsi 0 sampai 200 detik untuk menentukan nilai rest time-nya. Jadi kita bisa mengukur menggunakan penggaris jarak 0 sampai 200 detik itu berapa sentimeter, kemudian kita menentukan jarak rest time, kemudian kita menentukan jarak response time. Karena response time itu merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan steady, maka keadaan steady tersebut kan
berada pada nilai persen PV-nya itu 50,1. Nah, pada titik 510 itu juga bernilai 50,1. Jadi saya menggunakan batas respons time-nya itu sekitar di titik atau di detik 510. Jadi didapatkan asumsi yaitu jarak 0 detik sampai 200 detiknya itu 2,39 cm. Kemudian jarak rest time-nya itu ada 4,2 cm. Kemudian jarak respons time-nya itu 6,1 cm. Jadi rumus untuk menentukan rest time itu bisa dicari dengan cara 4,2 cm dibagi dengan 2,3 cm dikali dengan 200 detik. Dihasilkan rest time-nya itu 351,46 detik. Lalu untuk menentukan respons time itu bisa dicari dengan rumus 6,1 cm dibagi 2,3 cm dikali dengan 200 detik. Dihasilkan respons time-nya itu 510,46 detik. Selanjutnya ada nilai offset yaitu sebesar min 0,1%. Nilai tersebut didapatkan dari rumus SP min PV saat sudah mencapai steady state, yaitu 50 dikurangi 50,1%. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.